Halo teman-teman Kema UPN VJ. Selamat datang di MPM News Podcast Edition episode 5. Nah, podcast yang kita bakal bahas hari ini tuh sangat amat banyak dan beragam ya teman-teman ya. Mulai dari sarana, fasilitas, dan juga beberapa prasarana yang ada di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta ini. Nah, bener banget teman-teman. Tentunya kita bakal bahas dengan vibes yang santai tapi tetap informatif. Nah, buat teman-teman Kema yang belum update terkait fasilitas di Limo dan di Ponlab, boleh dong stay tune sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin kita alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar video ini semakin asik juga. Perkenalin, aku Andika Wisnunugroho sebagai Project Officer MPM News Podcast ini dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2024. Dan aku Diandra, di sini aku selaku VPO MPM News dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi D3 Fisioterapi Angkatan 2025. Dan di tengah-tengah kita saat ini ada narasumber yang paling asik dan juga paling wah banget. Mungkin boleh perkenalan, Kak? Oke, mungkin selamat pagi Mas Andika dan juga Mbak Diandra dan juga teman MPM. Sebelumnya izin perkenalkan, aku Muhammad Ibnu Rahman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk program studi Ilmu Politik Angkatan 2023. Oke. Salam kenal ya, Kak ya. Salam kenal, Kak. Mungkin kita langsung move aja kali ke pembahasan kita pertama pada hari ini ya. Berdasarkan yang kita tahu beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan dari UPN Veteran Jakarta ini. Mungkin mulai dari Skybridge, terus juga lift yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Sky Parking. Itu mungkin kita mulai dari Skybridge dulu kali ya, Pak. Oke. Makasih nih pantikannya ketika kita berbicara soal sarana prasarana di kampus kita tercinta UPN Veteran Jakarta. Itu sebenarnya nggak terlalu sepi ya, karena kita tahu kampus kita yang segitu padatnya, segitu kecilnya mungkin ya secara ruang. Jadi kita memang secara grand design pembangunan itu blueprintnya itu emang ke atas kita ya. Kita nggak bisa pembangunan ke samping karena kita emang kampusnya berada di lingkungan padat penduduk. Betul. Dan mungkin tadi kalau misalnya dipantiknya dengan pertanyaan pertama terkait Skybridge, itu mungkin aku karena berdasar dari FISIP juga, ini kan satu terobosan baru yang coba dihadirkan oleh kampus untuk coba menghubungkan dua fakultas yang akhirnya mungkin terintegrasi dengan satu lift yang berada di FEB. Ini mungkin satu upaya baru ya dari kampus untuk coba memberikan ramah lingkungan bagi disabilitas, bagi per hari ini sering kali gitu dosen-dosen di FISIP yang mungkin sedang mengandung, sedang hamil itu jadi meminta kelas online, akhirnya nggak efektif gitu kalau misalnya dilakukan secara online gitu. Karena kalau misalnya harus offline, rasa-rasanya beliau agak kurang etis, kita harus naik tangga ke 3 ke 4 lantai gitu kan. Akhirnya sebenarnya untuk lift yang coba dihadirkan sama kampus di tahun ini itu satu terobosan baru yang itu juga integrasi antara FEB dan FISIP. Tapi tadi mungkin kalau dari segi kritisnya kita sebagai mahasiswa nggak bisa dilihat sebagai satu sarana prasarana tambahan aja ya. Jadi kalau secara kritisnya mungkin kita perlu bertanya gitu, kenapa baru per hari ini dibuatnya gitu. Karena rasa-rasa aspirasinya ataupun ya mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan gedung yang sudah 4 atau 5 lantai itu sudah dianjurkan atau bisa dibilang lebih baik itu sudah menggunakan lift gitu. Tapi kan per hari ini di UPN mungkin tadi baru beberapa gedung aja yang baru terbangun liftnya. Mungkin itu sih kalau tanggapan saya. Jadi dari Skybridge sendiri ngerasa itu fasilitas yang kayak Skybridge dan lift itu sangat membantu ya, tapi sayangnya baru diadain tahun ini. Padahal gedung lantainya itu tuh udah dari awal kan, dari lama. Nah, mungkin menarik nih kalau kita bahas soal lift yang ada di FEB. Sebenarnya itu kan sangat amat bermanfaat buat para penggunanya, apalagi terutama untuk
anak FEB dan juga anak FISIP. Tapi di satu sisi, setelah pembangunin si Skybridge-nya itu sendiri, banyak sekali keluhan-keluhan yang anak FEB-nya itu merasakan, seperti yang tadinya itu ruangannya full, dengan adanya pembangunan Skybridge ini jadi semakin sempit, dan juga yang harusnya itu ruangannya dingin jadi panas akibat Skybridge itu sendiri dibangun. Mungkin tanggapannya gimana tuh, Kak? Iya, lagi-lagi ya, ini salah satu bentuk kebijakan kampus yang lagi-lagi tidak pernah coba untuk mengutamakan partisipasi mahasiswa di sana. Ini sering terjadi ketika coba kampus membuat kebijakan mulai mungkin nanti kita bisa bergeser kepada Sky Parking ya. Tapi kalau sekarang di Skybridge dan lift tadi, coba untuk pembangunannya itu nggak disertai oleh apa yang coba mahasiswa inginkan, apa yang ingin coba mahasiswa tunjang dalam pembelajaran. Karena tadi kita sebagai mahasiswa, mungkin juga teman-teman yang berorganisasi juga tahu gitu, kalau misalnya kita sama kampus, sama pembina kita, sama rektorat itu dipecut untuk selalu berprestasi, untuk bikin selalu proker yang memang berdampak, coba untuk apa ya, bahasa kasarnya membaguskan nama UPN lah. Tapi tadi kalau kita hanya dipecut tapi nggak coba untuk dibarengi dengan penunjang fasilitas, penunjang dari sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan mahasiswa itu bisa efektif, bisa kontributif terhadap IP yang mungkin pernah dikejar sama kampus, ya kita juga agak keberatan ya kalau misalnya hanya dipecut tanpa dibantu. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong soal Skybridge juga, kan Skybridge ini baru ada satu ya penghubung antara FISIP dan FEB. Akan tetapi yang seperti yang kita tahu, lift itu cuma adanya di Fakultas Kedokteran, FEB yang baru, terus juga yang di Kampus Limo. Sementara untuk Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer belum ada lift. Apakah butuh semacam lift penghubung seperti FEB ke FISIP dan juga pembangunan Skybridge juga? Gitu. Ya, itu. Lagi-lagi ini sebenarnya satu kegagalan dari kampus untuk menyediakan fasilitas yang baik untuk mahasiswa, tapi coba untuk ditutupi dengan hal-hal yang kira-kira kok wow, kampus udah berbuat banyak untuk mahasiswa. Karena tadi sebenarnya perlunya satu gedung itu satu lift gitu. Kalau itu udah satu gedung udah 4 lantai, 5 lantai, itu udah harus satu gedung satu lift gitu. Kalau per hari ini ada lift yang menghubungkan antara FEB dan FISIP, tentu mungkin sebagai mahasiswa kita tetap untuk apresiasi dari kebijakan itu. Tapi tadi nggak cukup di sana, masih banyak beberapa kebijakan yang harus kita kritisin dan juga kita harus dalami kenapa kebijakan itu hadir dan kenapa tadi seperti di FH dan lain-lain itu belum hadir liftnya. Mungkin itu bisa menjadi masukan juga untuk para pihak yang berwenang agar bisa memperbaiki dan memfasilitasi sarana-sarana yang lain ke depannya. Mungkin selanjutnya kita move ke Sky Parking kali ya, Kak ya. Karena ini menarik banget. Terus mungkin dari Sky Parking sendiri kan sangat banyak manfaat yang sebenarnya positif, dan juga ada beberapa hal-hal negatif, kayak misalnya yang tadinya kita itu bayar parkir sebelum adanya Sky Parking itu boleh keluar masuk. Menjak adanya Sky Parking ini, ketika kita ingin keluar ke kos atau mungkin keluar mencari makan dan lain sebagainya, untuk masuk lagi itu kan bayar lagi. Betul. Nah, itu gimana tuh, Kak, tanggapannya? Oke, Sky Parking ini satu terobosan yang coba dibungkus dengan kata-kata modernisasi sistem parkir di UPN Veteran Jakarta. Betul. Mereka coba untuk melihat ini sebagai solusi dari aspirasi mahasiswa per hari ini, lahan parkir yang mungkin selalu penuh, dan juga mungkin biaya-biaya sebenarnya bukan pungli sih, tapi itu kan sebenarnya kalau untuk di kampus yang kita rasa ini adalah fasilitas yang harus disediakan oleh kampus, sebenarnya biaya pungutan 2.000 parkir untuk motor, 5.000 untuk mobil sebenarnya itu harusnya nggak ada gitu. Di lingkungan berpendidikan harusnya nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi ini jadi pembahasan yang sangat hangat di awal-awal periode kemarin ya, awal-awal tahun, ketika Sky Parking ini dibuat tanpa adanya sosialisasi lagi kebijakan dari rektorat, langsung jadi aja kan. Kita juga masih pas lagi itu bingung ya, ketika kita masa-masa lagi liburan tapi kita masih aktif di kampus, kita lihat tiba-tiba ada pembangunan di belakang, di sini panas juga kan itu isunya. Betul. Dan saat itu fakultas-fakultas mungkin juga kemarin aku di FISIP itu sudah membuat konsolidasi, dan juga dilanjuti sama beberapa fakultas lain yang akhirnya terbentuklah satu desakan konkret gitu, ke rektorat. Akhirnya ketika itu desakan sudah dirasa terlalu besar oleh rektorat baru melalui BEM Universitas diwadahi
wadah pertemuan audiensi untuk kita membahas Sky Parking. Di situ pun diundang vendornya dari Sky Parking. Akhirnya coba dirigidkan apa yang menjadi kenapa ada Sky Parking dan lain-lainnya. Tapi tadi lagi-lagi poin kita sebagai mahasiswa, kenapa kebijakan selalu disosialisasikan ketika kebijakan itu sudah terwujud lah. Kenapa nggak di sebelumnya? Jadi kurang melibatkan mahasiswa ya. Sebenarnya kalau terkait pengambilan kebijakannya itu masuk terlalu ambil alih, itu sebenarnya enggak gitu. Ya, karena kita sebagai mahasiswa emang nggak punya hak buat menentukan kebijakan di kampus gitu. Tapi tadi kita bukan ingin untuk menentukan kebijakannya apa, tapi kita lebih ingin suara kita didengar. Betul. Sebelum kebijakan itu diambil. Jadi dari pihak rektorat itu pun tahu apa yang tadi mahasiswa butuhkan, apa yang mahasiswa inginkan, dan apa yang menjadi urgensi hari ini. Kalau tadi Sky Parking lihat hanya sebatas modernisasi, tapi mungkin teman-teman juga lihat waktu itu sempat viral di akun IG-nya UPN VJ Parkir. Itu di jam-jam padat, jam-jam sibuk keluar kampus itu sekitar jam 6, jam 5. Jam pulang. Iya, jam-jam pulang itu antri keluar motor itu dari gerbang depan itu sampai di belakang, sampai Fakultas Hukum. Iya, betul. Antriannya. Itu kan salah satu kebobrokan yang akhirnya terlihat lagi di depan mata daripada kebijakan yang nggak coba dihadirkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa tadi kan. Betul. Karena tadi Sky Parking ini belum menjawab daripada jam-jam mobilitas anak-anak mahasiswa ini, jam kedatangannya ramai di jam berapa, jam kepulangannya ramai di jam berapa. Mereka belum pikirkan itu. Akhirnya mereka coba untuk jawab dengan apa? Terbangunnya lahan parkir baru di Jalan Rangu terbuka, di kampus 5 pun juga ada lahan parkir yang baru dibuka. Itu hanya solutif jangka pendek dari rektorat untuk akhirnya bisa mungkin meredam sedikit amarah mahasiswa. Karena tadi kalau misalnya dibangun di Jalan Rangu, pertanyaannya satu, mahasiswa ada nggak yang mau parkir di sana? Kedua, apakah kampus menjamin keselamatan mahasiswa? Karena ketika mereka parkir di sana, mereka berarti harus jalan sekitar 500 meter dari parkiran di sana sampai di kampus. Betul. Per hari ini kita lihatlah, trotoar kanan kiri itu nggak ada di jalan. Apa kampus bisa menggaransi terkait keselamatan mahasiswa? Kalau misalnya terjadi kecelakaan, apakah mau tanggung jawab kampus terhadap mahasiswa tersebut? Itu kan karena lagi-lagi lah, kalau kulihat per hari ini baik dari pemangku kebijakan tingkat kampus yaitu rektorat ataupun dekanat di tiap-tiap fakultas masih belum coba untuk dihadirkan ya terkait keterlibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan. Betul. Sebenarnya nih Kak, ngebahas-bahas tentang Sky Parking, parkiran baru, sama keselamatan mahasiswa itu kan sempat gini ya, kan di kampus 5 udah ada parkiran baru yang mungkin itu jadi terobosan baru juga, tetapi malah menimbulkan hal negatif baru juga gitu, karena yang jalannya memang kurang memadai, ya bisa dibilang kurang safety. Akhirnya ada mahasiswa yang jatuh atau bahkan emang parkirannya kurang aman. Nah itu kan juga sempat dibahas, udahnya kurang aman mau ditambahin Sky Parking lagi gitu. Jadi terlalu panjang gitu pembahasan tentang Sky Parking ini, yang di Ponlab belum clear tapi udah ditambahin lagi tuh yang di Limo gitu. Jadi dari pandangan Kakak sebagai mahasiswa itu gimana? Iya, sebenarnya tadi baik lagi sangat sepakat lah soal per hari ini kampus masih belum mengutamakan daripada kenyamanan dan juga keselamatan mahasiswa gitu. Mereka hanya fokus pada orientasi modernisasi yang coba dibungkus tadi kan dalam Sky Parking dan pembangunan di UPN ini. Baik di Ponlab ataupun di Labu, menurutku tadi nggak ada satu pemisahan terlalu tinggi ya. Karena satu kebijakan yang coba dibangun sama rektorat itu berdampak langsung pada mahasiswa baik di Ponlab ataupun di Labu. Kalau tadi disampaikan di Labu sudah ada case-nya gitu, ada mahasiswa yang terjatuh dan lain halnya. Apakah turun tangan ataupun kamu sudah turun tangan untuk bertanggung jawab? Kalau misalnya belum, itu jadi tanda tanya besar lah kita di Ponlab ketika tadi mereka ingin hadirkan lahan parkir baru di Jalan Rangu. Keselamatan mahasiswa di mana ya untuk dijamin? Karena tadi kalau misalnya baru udah kejadian duluan, udah ada kecelakaan duluan, mereka bertanggung jawab. Mereka ini juga salah satu kebobrokan daripada blueprint mereka. Mereka nggak coba untuk antisipasi hal-hal yang memang kemungkinan akan terjadi. Mereka hanya memikirkan terkait apa ya bahasanya? Mereka cuma memikirkan hal-hal baiknya, tapi worst case-nya coba untuk ditanggulangi sebelumnya. Gitu. Terus sebenarnya menarik ya, misalnya bahas kayak parking ini nggak hanya dari segi teknis di lapangan,
Tapi tadi ya, coba untuk kita kritisin sampai kepada kebijakannya. Saat itu mungkin cerita sedikit ya, pas kita lagi audiensi sama rektorat dan juga pihak Sky Parking, itu disampaikan kalau misalnya dari Sky Parking gini akan menghasilkan beberapa M per bulannya, yang itu nantinya pembagiannya adalah 60-40%. 60% akan ke pihak kampus atau aku kalau salah 40% akan Sky Parking. Dan kalau hanya dijelaskan secara angka 60% per bulan akan masuk ke pihak kampus, tapi nggak jelas transparansinya, dananya kemana, kita pun juga bingung gitu. Mungkin per hari ini di Ormawa juga merasakan dana pagu per Ormawa itu seberapa kecilnya gitu. Kalau untuk dibandingkan dengan berapa proker kita sama satu periode. Dan tadi kita coba untuk apa ya? Kita tahu lah PTN UPN ini masih belum PTN BH, kita masih PTN BLU, yang dimana kita masih harus melaporkan audit keuangan kita per tahun kepada negara. Tapi tadi kalau misalnya dana pagu kita itu kan berdasarkan daripada dana yang diturunkan oleh Kemendikti atau dana yang dihasilkan sama kampus lewat apa? Lewat tadi mungkin Sky Parking, juga penyewaan untuk Indomaret per hari ini dan yang lainnya. Itu apa ya? Sebenarnya bukan bentuk keirian, tapi kita juga tahu per hari ini dana pagu di tiap fakultas, di tiap hima, di tiap Ormawa, UKM, KSM berbeda-beda. Tanpa ada transparansi. Kenapa bisa berbeda-beda angkanya? Gitu. Karena tadi aku juga udah sering ngobrol sama mungkin BEM FH, BEM apa, aku tanya mereka berapa? Ada tuh di angka 60 juta, ada yang di BEM UTI di 25 juta dan lain-lain. BEM FK juga pun besar angkanya. Dan menurutku kalau misalkan memang dana pagu itu berdasarkan daripada UKT mahasiswa, itu nggak jadi persoalan gitu. Karena kita tahu lah UKT dokter kedokteran itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya BEM FK-nya atau BEM fakultas mendapatkan pagu besar itu make sense. Tapi kan enggak tadi kan. Pagu itu berdasarkan daripada dana dari Kemendikti. Dan kan untuk coba bahasanya nih, gue kasih ke kampus, coba lu sebar ke beberapa Ormawa lu untuk bikin agenda-agenda, bikin proker-proker untuk menunjang tadi itu yang coba dikejar kampus bonus dari Kemendikti. Tapi tadi Sky Parking ini baik lagi ya, kalau misalnya 60% ini nggak jelas arahnya kemana, karena kita juga ngerasain lah untuk peminjaman ruangan, pasti teman-teman juga ngurus pinjaman ruangan ini kan sangat sulit. Secara perasaan kita selalu rebutan lah. Kita tahu di Fakultas Ormawa itu pasti sering di hari Sabtu. Hari Sabtu kalau misalnya semua orang mau pinjam ruangan sartes kan nggak mungkin. Kita ada berapa banyak di sini. Auditorium yang muat gitu itu paling cuma terhitung jari lah. Berapa. Itu kan per hari ini yang makin jelas gitu. Kalau misalkan nggak ada transparansi yang coba diadakan oleh kampus dan yang dihasilkan itu larinya kemana? Apakah pembangunan kah, ke dana operasional Ormawa, SM atau kemana? Nah, menarik nih soal tadi pembahasan yang parkiran pada saat kita keluar yang sampai menumpuk dan mengalami kemacetan panjang sampai Fakultas Hukum. Itu sebenarnya ada solusi kenapa pintu belakang UPN Veteran Jakarta ini nggak pernah dibuka pada saat udah memasuki pukul jam 5 sore. Sementara pintu belakang itu kan sudah diberlakukan sistem Sky Parking kan, untuk meminimalisir si kemacetan dan lain sebagainya dari pintu depan, kan kita bisa lewat pintu belakang. Akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban valid dari pihak kampus tentang kenapa masih tutup hingga saat ini. Mungkin dari Kak Ibad sendiri gimana pandangannya? Iya, sebenarnya sepakat nih, ini solusi konkret yang coba bisa dilakukan jangka pendek oleh pihak kampus gitu. Menjawab keresahan saat waktu itu terjadi kemacetan sampai Fakultas Hukum. Dan saat itu pun aku mungkin di divisi kemarin coba untuk karena ranahnya adalah fakultas, coba untuk beraudiensi sama dekanat sama pihak dekan, udah ngobrol terkait sistem Sky Parking dan lain halnya. Dan sebenarnya nggak bisa mendapatkan jawaban konkret juga gitu, karena yang dijawab adalah terkait Sky Parking ini dihandle dan dipegang full oleh pusat gitu, dalam artian rektorat gitu. Fakultas sama sekali nggak diberikan ruang untuk memberikan aspirasi, nggak diberikan ruang untuk perumusan kebijakannya. Jadi mungkin nggak hanya kita sebagai mahasiswa, tapi kemarin pun di level
dekan itu nggak diberikan ruang ataupun nggak diajak untuk ngobrol terkait kebijakan kayak parking ini. Jadi mereka full langsung handle-nya dari rektorat langsung turun ke bawah. Ini salah satu bentuk lagi-lagi ya. Mungkin kritik keras ke Pak Rektor kita Antrevenus untuk coba bisa lebih partisipatif ya, karena melihat emang Pak Antrevenus ini bisa dibilang rektor yang benar takut ya sama siswa ya. Dia nggak mau untuk bisa berdialog sama siswa, selalu jarang lah. Mungkin kalau teman-teman di universitas BMU ya, aku rasa audiensi yang bisa ketemu Antrevenus ya paling mungkin di FAM, di forum aspirasi mahasiswa aja yang tiap tahunnya gitu. Tapi kalau secara audiensi tiap minggunya atau tiap bulannya, karena aku rasa permasalahan di UPN itu enggak permasalahan eventual. Tiap hari kita punya permasalahan kita kritis ada aja ya. Ada aja masalah. Pak Antrevenus itu salah satu susah sangat temui. Berarti yang Mbak itu sulit banget ya, emang benar tuh dipegang dari rektorat dan harus dari dia juga gitu kebijakannya, nggak bisa langsung gimana kita mahasiswa mengajukan aspirasi juga susah berbincangnya. Dan terkait dana pagu tadi juga tuh udah banyak banget aspirasi dari teman-teman Ormawa, karena pas kita ngadain raset pun yang dijadiin aspirasi dana pagu itu sendiri gitu Kak. Jadi emang banyak banget. Karena dari aku sendiri ya concernnya tuh gini, kita bentar lagi ada memasuki mahasiswa baru angkatan 2026 yang dimana mahasiswanya lebih banyak dari angkatan 2025 sebelumnya. Jika kalau misalnya pada saat jam pulang kuliah yang dimana masifnya itu di jam 5 sampai jam 6 sore dan yang dibuka hanya pintu depan, itu nggak kebayang sih macetnya seperti apa gitu. Ya kan? Apalagi kondisinya itu dalam kondisi hujan kan, yang bisa membuat kayak misalnya yang tadinya hujan malas keluar terus pada saat udah berhenti hujan jadi langsung prepare dan langsung membludak itu kan jadi kayak parah banget kan nanti sikon kampusnya tuh. Iya benar. Setelah kita lihat lagi kemarin tuh solusi pendek dari kampus paling efisiensi untuk angkatan atas, dan ini kan kenal lagi ke angkatan atas gitu, sedangkan angkatan atas itu kan harus fokus kayak mungkin kita kemarin tuh apa sih Kak, ada yang komen kayak susah buat nemuin dosen karena harus bimbingan buat angkatan atas, tapi malah di efisiensi selama 2 minggu kayak gitu Pak. Iya, benar banget. Karena tadi kalau mungkin lagi-lagi karena aku dari FISIP ya, aku rasain kalau di FISIP itu kita per hari ini untuk UTS dan UASnya itu masih full online. Itu salah satu bentuk daripada memang sarana prasarana di FISIP itu belum memenuhi daripada besaran angka maba aktif, mahasiswa aktif di FISIP gitu. Per tahunnya benar kita selalu menambah kuota mahasiswa untuk masuk ke UPN, tapi tadi kita nggak tahu nih sebenarnya kenapa terus ditambah. Apakah cuman karena kebutuhan finansial dengan banyaknya tambahan kuota ya masih makin banyak UKT masuk dong ke UPN. Itu kan yang menjadi pertanyaan retoris kita gitu. Karena tadi kalau misalnya mereka cuma ngelempar bola panas dalam artian ini kuota penerimaan tuh bukan dari kita, bukan dari kampus, bukan dari dekanat, ini dari Kemendikti. Memang betul kuota mahasiswa masuk itu di jurusan ini berapa tahun ini berapa, itu memang dari Kemendikti itu yang mengusulkan angkanya. Tapi tadi dari kampus sistemnya bukan hanya menerima angka yang diusulkan sama Kemendikti, tapi bisa memberikan usulan balik karena pihak kampus yang tahu terkait kondisi di lapangan kampusnya. Berarti di aksesnya itu tetap sama kampus. Betul. Jadi dirasa kalau misalkan memang sarana-prasarananya nggak memungkinkan untuk angka yang diajukan oleh kementerian, itu bisa diajukan surat lagi balikan. Kalau misalnya sarana-prasarana kita di UPN, di fakultas apa, di jurusan apa itu nggak memungkinkan untuk jumlah segini maba barunya. Kita mengusahakan untuk lebih sedikit. Nah itu kan sebenarnya bisa dicoba upaya itu kan. Tapi yang per hari ini kurasa itu nggak dicoba oleh kampus untuk mementingkan daripada kenyamanan mahasiswa. Iya, berarti kan Kak kalau kayak gitu urgensinya beda kan. Tapi dengar-dengar isu lain UPN tuh malah mau bangun asrama kebanyakan bangun kelas gitu. Sedangkan mahasiswanya nambah tapi yang dibangun malah asrama gitu. Jadi kurang ada urgensinya sih. Iya, betul. Lagi-lagi pihak kampus, rektorat dia buta ya dalam melihat urgensi per hari ini mahasiswa itu membutuhkannya apa. Iya, betul. Karena tadi kalau misalnya terkait pembangunan mungkin tadi blueprintnya mau ada asrama. Padahal kita kelas masih kurang. Terus mungkin nggak usah jauh-jauh ke blueprint, kita sekarang lihat per hari ini ada pembangunan covering untuk memperbagus tampilan cover UPN. Semacam kaca di luar itu ya. Akhirnya kita jadi bertanya,
duit yang seharusnya dipakai untuk bisa bangun 2, 5, 10, 15 kelas, kenapa cuma jadi covering aja? Iya. Betul. Kenapa rektorat hanya mengutamakan enak dipandang, busuk di dalam gitu Betul. kelihatannya kan. Kenapa nggak coba untuk benerin dulu dalamnya, mau lihat depannya ataupun gedungnya pun masih jelek tapi dalamnya kualitas kan kita pun juga merasakan gitu. Iya. Tapi kan per hari ini ya tadi orientasinya berarti kan masih yang penting enak dilihat nih. Iya. Dalamnya busuk, dalamnya jelek, dalamnya kurang ya nggak apa-apa. Yang penting covering nih ketika orang-orang lalu lalang depan UPN kelihatan tuh, wih bagus nih, udah bagus UPN, udah buat covering. menarik mahasiswa baru juga dari covering ya, bukan dari segi kualitas Iya betul, kampusnya gitu. itu makanya sebenarnya lagi-lagi kalau terkait pembangunan masih rapot merah lah untuk rektor UPN dan semua pemangku kebijakan lah yang menentukan arah pembangunan di UPN itu nggak coba untuk lihat daripada kualitasnya terlebih dahulu, tapi tadi coba hanya untuk lihat hal-hal yang menurutku nggak substantif ya, cuman hanya untuk apa ya di depan matanya aja. Iya. Mungkin terkait pembahasan asrama nih, karena aku dapat info juga untuk di per tahun 2029 nanti itu di lingkungan kampus yang ada di Pondok Labu dan juga yang di Limo akan menjadi padat gitu. Yang tadinya buat area kosong dan juga lahan pepohonan dan sebagainya, itu nanti akan dibangun pembangunan-pembangunan lain seperti mungkin entah gedung dan sebagainya yang membuat nanti area kampus kita itu menjadi sempit dan gersang. Nah, itu kan menjadi masalah baru lagi ya. Nah, gimana dari tanggapan kakak sendiri? Oke. Terkait lagi-lagi blueprint kampus terkait beberapa tahun ke depan pembangunan yang akan dilakukan, mereka akan tadi mengisi ruang-ruang kosong dengan pembangunan baru. Sementara tadi coba untuk direfleksikan lagi kebijakan-kebijakan sebelumnya dan coba untuk dihadirkan lah suara mahasiswa di sana untuk sebelum akhirnya kebijakan itu dieksekusi gitu. Karena tadi kalau misalkan mereka hanya bangun sana bangun sini tapi sebenarnya mahasiswa nggak butuh, mahasiswa sebenarnya nggak terlalu jadi urgensi sekarang, juga akhirnya buat apa? Akhirnya tadi kita kalau tadi disebut gersang ya tadi kita per hari ini aja di UPN sepanas apa kalau siang kan. Kalau nanti dibangun tanpa adanya tadi menghitung mungkin dari kebutuhannya apa, terus juga dari segi kan ramah lingkungannya pun harus dijaga ya. Jadi kurang mempertimbangkan itunya. Pepohonan pun di daerah kampus pun harus diperhitungkan juga. Itu. Jadi merasa kalau misalnya memang ada pembangunan ke depan, lagi-lagi lah pesan untuk pemangku kebijakan coba untuk didengarkan suara mahasiswa, aspirasi mahasiswa. Mungkin kalau dari Kaibat sendiri nih, berdasarkan sarana yang udah dibangun, mau itu sebenarnya kita butuh dan nggak butuh. Tapi kalau dari kakak sendiri, sebenarnya prioritas apa sih sebenarnya sarana dan fasilitas yang kita butuhin saat ini gitu untuk para mahasiswa? Iya, yang emang benar-benar tuh sebenarnya kita tuh butuh dan urgensi banget gitu. Tapi suara kita malah nggak didengar dan mereka malah ngebangun ya udah yang emang menurut mereka perlu nih gitu. Ya sebenarnya kalau terkait apa yang menjadi urgensi sekarang, lagi-lagi tadi ya orientasinya adalah untuk penunjangan mahasiswa, untuk mahasiswa ini diberikan kenyamanan untuk berkreasi, beraktivitas, untuk berprestasi. Tadi apa penunjangnya? Pasti ruang kelas yang nyaman. Mulai dari mungkin kursi yang enak diduduk, terus juga AC yang emang dingin, terus juga mungkin kelas yang mungkin udah disertai oleh teknologi yang mungkin bisa membantu dari pembelajaran. Lalu mungkin kalau dari segi kemahasiswaannya mungkin tadi ya sekre-sekre bagi UKM, bagi Ormawa, KSM mungkin itu yang perlu diprioritaskan juga gitu. Karena pada hari ini masih banyak Ormawa atau KSM mungkin di lingkungan fakultas gitu, itu yang masih banyak nggak punya sekre. Jadi mereka masih numpang ke sekre B, masih numpang ke sekre KSM sama KSM sama Ormawa. Dan pun kalau misalnya ada sekre tadi, sekrenya sebatas asal jadi aja. Tapi tadi coba untuk dibuat sekre ini menjadi tempat yang memang mereka ini bisa berinvestasi gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang mungkin per hari ini rapat-rapat Ormawa, rapat-rapat departemen, divisi, bidang itu selalu di luar gitu, selalu di kafe dan apa. Karena apa tadi? Karena kita fasilitas di dalam sekre itu nggak memungkinkan ataupun nggak menunjang gitu untuk kita bisa
berdiskusi di sana. Tapi tadi kalau misalkan diberikan kenyamanan, diberikan memang fasilitas yang kita butuhkan di Sekrek, aku rasa kita juga akan betah gitu di Sekrek. Kita bisa memunculkan ide-ide juga untuk UPN, untuk kebermanfaatan UPN ke depan. Kita mau buat apa nih sebagai Ormawa di UPN gitu. Jadi kalau misalnya terkait urgensi apa per hari ini, tadi orientasinya harus kepada kenyamanan dan juga untuk penunjangan mahasiswa, mulai dari kelas, mulai dari sebenarnya kalau terkait penunjang tadi itu udah mencakup semua ya. Soal kenyamanan kita parkir, kenyamanan kita di kelas, nyaman kita beraktivitas berormawa, itu semua menjadi penunjang mahasiswa. Banyak banget ya harus dievaluasi. Banyak banget pembahasan, gak kerasa ya. Itu dari sekian banyaknya fasilitas juga tuh dari segi pembangunan masih ada yang setengah-setengah gitu, ngerasa nggak Kak? Kayak pembangunan setengah-setengah, misalnya nih di parkiran Limo, setelah banyaknya kejadian, akhirnya mungkin suara mahasiswa akhirnya terdengar, dibangunlah proyek baru kayak apa itu, kayak buat tangga gitu ya Kak. Tapi itu tuh setelah dibangun nggak kelihatan lagi, jadi cuma buat ngeredam isu aja gitu, jadi kayak buat penenang sementara. Yang penting udah ada gambaran, udah nggak diterusin lagi, soalnya so far belum ada kelanjutan kan dari proyek itu sendiri. Ya sempat dengar tuh ini soal tangga yang dari parkiran, dari yang katanya mau dibuat kanopi, ada kafe di sebelahnya ya. Kan tadinya tuh kita kalau parkir di Limo kan turunannya tuh agak nukik ya. Terus pas sudah sampai bawah kita mau naik itu capeknya kayak berasa naik gunung merbabu. Terus setelah terjadi banyak kecelakaan pada saat orang mau turun untuk parkir, apalagi ketika hujan yang dimana aspalnya itu juga nggak sebagus pada dasarnya, itu sempat dibarikade dan di stop. Pada saat di stop itu ada semacam keberlanjutan pembangunan tadinya, kayak mau dibikin tangga, dan tapi hingga saat ini itu masih mangkrak. Jadi itu semacam ini loh lagi mau dibangun tapi nggak jalan si pembangunan ini. Ini Kak, kalau banget aku ada gambaran fotonya, jadi cuma sekedar ini aja gitu, nggak ada kelanjutan dari proyeknya tuh mau dibikin apa atau bagaimana. Dia mangkrak aja sampai sekarang. Jadi kayak ini kenapa gitu. Iya, itu lagi-lagi ya soal mungkin ini ketika rektorat salah satu bentuk mereka nulang ludah sendiri ketika pembangunan yang mereka lakukan hanya sebagai pandang dari POV mereka, nggak dari POV mahasiswa. Dan tadi udah ada case-case kecelakaan bla bla bla. Mereka mungkin coba untuk refleksi lagi lah ya untuk kebijakan ini, dan mungkin dari segi tangga dan kenyamanan dan keamanan terus seperti apa, baru mungkin bisa dilanjutkan bangunan. Iya, jadi kesannya yang ada dulu pas udah ada kejadian baru dievaluasi gitu, nggak clear secara awal rencananya bakal kayak gimana. Sepakat. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi, Diandra? Dari aku mungkin itu sih, dari segi prioritas dan evaluasi kampus, dari itu aja sih. Oke, mungkin karena menarik banget pembahasan kita ya, terus nggak terasa waktunya udah berjalan sekitar 40 menit sampai 45 menit. Nggak berasa sangat amat menarik juga. Seru banget pembahasannya. Mungkin cukup kita akhiri podcast kita pada hari ini. Tapi dari Ngaiba sendiri ada nggak sih pesan-kesan yang mau disampaikan ke Kema biar tetap optimis, atau maba-maba baru yang mungkin baru udah keterima, udah seneng, tapi lihat kebobrokan kampusnya jadi mikir lagi nih gitu. Oke. Mungkin ini pesan untuk Kema Visip, Kema UPN Veteran Jakarta, maaf, dan juga mungkin pesan untuk rektorat juga ya. Mungkin kalau untuk kita sebagai mahasiswa, pesanku satu, jangan lelah-lelah untuk terus kita berteriak, untuk kita terus memberikan aspirasi kita mewakili mungkin teman-teman di Ormawa, mewakili aspirasi teman yang kita wadahi itu untuk kita salurkan kepada pemangku kebijakan. Karena tadi kalau kita bahas yang melawan tirani rektorat, kita nggak boleh sampai akhirnya nafas perjuangan kita berhenti ketika 1-2 kali audiensi aja, 1-2 kali demo aja. Kita nggak bisa. Kita harus jaga semangat kita sampai tadi apa yang menjadi goals kita, apa yang menjadi tujuan kita tetap tercapai gitu. Karena lagi-lagi kita nggak pernah capek ya buat marah-marah, buat terus mengkritisin, buat kita terus
bahasanya menjadi musuh bagi Ya. rektorat ketika memang rektorat nggak berpihak pada Ya. mahasiswa. Karena emang kurang membersamai juga ya Iya. dari rektorat untuk mahasiswa. Karena apapun yang kita bicarain Mm. untuk rektorat itu kan demi kebaikan kampus kita sendiri Iya. kan. Biar ke depannya itu bisa lebih baik lagi dan juga mungkin untuk angkatan-angkatan seterusnya 2027, 2028 itu semakin nyaman di UPN Veteran Jakarta sendiri kan ya Betul. kayak. Sepakat. Itu ya mungkin kalau pesanku untuk teman-teman Kema Open Veteran Jakarta, dan mungkin kalau pesan untuk Pak Rektor dan juga jajarannya mungkin ini ya, kita sebagai mahasiswa bukan sebagai subjek yang bisa dijadikan bahan politis gitu, karena kita tahu lah per tahun ini 2026 akan ada dibuka pemilihan rektor baru gitu. Betul. Dan kita tahu kebijakan pembangunan lahan parkir baru, ada yang sky parking, ada yang pembangunan lift, ada yang pembangunan bla bla bla, itu baru terjadi tahun ini. Betul. Iya, jadi bingung ya ngegantung juga nih. Akhirnya kita melihat apakah ini salah satu terobosan untuk Pak Antervenus untuk melanggengkan kekuasaannya di periode selanjutnya. Betul. Apakah dia ingin di tahun-tahun terakhir dilihat nih pas tahun-tahun sebelum dia habis dia melakukan ini terobosan di sebelum dia lengser. Akhirnya ketika nanti pemilihan lihat satu hal yang bagus dia akan terpilih lagi. Tapi enggak Pak, kita sebagai mahasiswa kita melihat itu lebih daripada kebijakan yang Bapak coba hadirkan, tapi kita emang coba kritisin lah apa yang menjadi kebijakan Bapak per hari ini. Itu mungkin ya terakhir kalau seru banget Kak Ibat. Terima kasih banyak atas insight. Terima kasih Kak, keren. Terima kasih Kak Ibat udah hadir. Terus terima kasih juga buat para teman-teman Kema UPN VJ yang udah menonton dan mendengarkan podcast kita pada hari ini. Kalau misal ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Gua Andika Wisnunugroho. Dan aku Diandra. Dan aku Ibat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.